Semangat pagi teman-teman. Gimana perkuliahan minggu ketiga? Masih tetap semangat? Harus tetap semangat. Semoga kita senantiasa selalu sehat dan pandemi ini segera berakhir. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas terkait penelitian bisnis yang harus dilakukan secara terorganisir, sistematis, berdasarkan data, kritis, dan juga objektif untuk suatu masalah yang butuh solusi. Nah, baik penelitian dasar maupun penelitian terapan itu harus dilakukan secara ilmiah. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait pendekatan ilmiah dan pendekatan alternatif penelitian. Nah, kita akan membahas terkait penelitian ilmiah dan ciri-cirinya, lalu metode hipotesis deduktif dan prosesnya, hambatan penelitian di bidang manajemen, dan juga pendekatan alternatif penelitian. Sebelum kita jauh melangkah, kita harus tahu apa sih sebenarnya penelitian yang dilakukan secara ilmiah atau penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah ini itu kan berarti fokus pada pemecahan masalah yang harus mengikuti suatu proses atau step by step, dan di situ harus logis, terorganisir, dan teliti dalam mengidentifikasi masalah, lalu mengumpulkan data, menganalisisnya, hingga mampu menarik kesimpulan yang valid dari rangkaian proses tersebut. Jadi, penelitian ilmiah ini tidak didasarkan pada suatu firasat, atau perasaan, atau pengalaman, ataupun intuisi. Tapi, penelitian ilmiah ini dilakukan dengan tujuan yang jelas untuk diteliti. Nah, sehingga harus dilakukan dengan teliti. Jadi, mau tidak mau, penelitian ilmiah ini akan menarik kita untuk meneliti dan mengetahui tentang persoalan yang sama ataupun serupa. Tapi, temuannya ini lalu bisa kita bandingkan pada saat data dianalisis. Nah, penelitian ilmiah ini juga membantu kita untuk menyatakan hasil temuan kita itu menjadi lebih akurat dan yakin, sehingga bisa diterapkan untuk solusi di dalam masalah suatu perusahaan atau suatu organisasi. Dan jangan lupa, penelitian ilmiah itu sifatnya adalah investigasi ilmiah yang cenderung objektif daripada subjektif. Sehingga investigasi ilmiah ini itu bisa digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial sebagai bentuk dari pemecahan masalah yang efektif. Nah, penelitian ilmiah ini bisa diterapkan pada penelitian dasar dan juga pada penelitian terapan ya. Pertama, kita akan membahas terkait ciri-ciri penelitian ilmiah. Ada 8 ciri. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama itu suatu penelitian ilmiah harus punya tujuan yang jelas. Bisa dibayangkan ya, tujuan yang jelas ini seperti apa? Contohnya, kita akan meneliti karena ingin meningkatkan kinerja karyawan, sehingga akan berdampak pada banyak hal di organisasi tersebut. Nah, peningkatan kinerja karyawan ini akan terwujud dengan presensi yang lebih tepat waktu, lalu absensinya berkurang, level kinerja yang dicapai itu lebih dari mid dalam suatu KPI perusahaan. Lalu terkait turnover juga menjadi lebih rendah. Nah, berarti kan kita punya tujuan nih.
kita mau apa itu harus jelas. Jadi tujuan penelitian itu harus jelas terlebih dahulu. Ciri yang kedua itu adalah teliti. Nah, maksudnya teliti itu kayak gimana? Nah, teliti di sini itu berkaitan dengan kehati-hatian, kecermatan, dan juga ketepatan dalam investigasi ilmiah kita, investigasi penelitian kita. Nah, pada saat awal sebelum melakukan penelitian, kita harus sudah men-set atau membentuk penelitian kita itu didasarkan pada dasar teori yang baik dan juga metodologi penelitian yang lengkap, sehingga akan menambahkan ketelitian atau rigor penelitian kita yang sudah kita bentuk dengan tujuan yang jelas sebelumnya. Nah, contohnya tadi berkaitan dengan kinerja karyawan. Kita akan mewawancara 10 orang karyawan untuk mengungkapkan kira-kira apa yang dapat meningkatkan kinerja mereka. Lalu dari 10 karyawan ini kita menarik kesimpulan dari respon 10 karyawan tadi mengenai bagaimana kinerja karyawan itu dapat ditingkatkan. Oke, sampai di sini bisa membayangkan ya, kita mewawancara 10 orang karyawan terkait kinerja karyawan untuk bisa ditingkatkan. Lalu kita menarik kesimpulan dari 10 orang karyawan tersebut. Nah, apa yang kita lakukan ini tidak bersifat ilmiah. Kenapa? Yang pertama, kesimpulan diambil itu dengan cara yang salah, karena hanya didasarkan pada respon 10 orang responden, yaitu karyawan, yang tidak mewakili seluruh karyawan, karena hanya 10, sedangkan karyawannya ada banyak. Lalu yang kedua, pada saat kita menyusun dan juga mengajukan pertanyaan, itu bisa jadi ada bias di dalamnya, atau ketidaktepatan respon dari responden yang satu, karyawan yang satu tadi, dengan karyawan yang lainnya. Dan yang ketiga, itu akan ada banyak pengaruh dalam kinerja karyawan, di mana sampel kecil ini tadi itu tidak dapat menyatakannya secara langsung pada saat kita wawancara, sehingga hasilnya itu tidak dapat kita sertakan dalam hasil keseluruhan dari penelitian kita tadi. Jadi itu tidak ilmiah karena kita menarik respon hanya dari 10 orang, bisa terjadi bias pertanyaan, lalu ada faktor-faktor lain yang tidak diungkapkan. Sehingga kita harus punya dasar teori yang baik dan juga metodologi yang lengkap dan tepat. Karena faktor-faktor tersebut itu akan membantu kita dalam mengumpulkan informasi yang benar dan sampel yang tepat, sehingga akan semakin mendukung kita terkait untuk ciri yang kedua tadi, yaitu teliti. Ketiga, itu adalah dapat diuji. Hal ini berkaitan dengan hipotesis. Hipotesis ilmiah itu dapat diuji. Contoh yang dapat diuji, Tuhan menciptakan bumi. Itu sesuatu hal yang tidak dapat kita uji. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita harus bisa membayangkan bahwa apa yang akan kita teliti itu dapat diuji. Bisa dengan uji-uji statistik. Sehingga apa yang mau kita teliti itu logis. Jadi harus bersifat logis sehingga dapat diuji ya. Ciri yang keempat itu adalah dapat ditiru. Hal ini berkaitan dengan hasil uji hipotesis itu harus didukung secara terus-menerus lagi dan lagi ketika jenis penelitian serupa itu diulangi dalam keadaan lain yang mirip. Nah, ketika hal tersebut terjadi, yang tadi diulangi dan dalam keadaan yang mirip dan berulang, ditiru dan berulang, itu kita akan memperoleh sifat ilmiah dari penelitian kita. Dengan kata lain, hipotesis kita ini tidak terjadi secara kebetulan, tapi
memang refleksi dari populasi. Ciri yang kelima itu adalah tepat dan yakin. Nah, ketepatan di sini itu berkaitan dengan kedekatan temuan dengan realitas atau kenyataan berdasarkan sampel, di mana ketepatan ini itu mencerminkan tingkat keakuratan atau kebenaran hasil penelitian kita berdasarkan sampel terkait apa yang benar-benar terjadi. Lalu kalau untuk keyakinan itu berkaitan dengan probabilitas bahwa estimasi kita tepat, di mana kita itu dengan yakin menegaskan bahwa 95% hasil kita itu adalah benar dan kemungkinan salahnya itu hanya 5%. Ini yang disebut confidence level. Keyakinan atau confidence itu berkaitan dengan confidence level kita. Semakin dekat batas di mana kita mengestimasi dan semakin besar keyakinan kita terhadap hasil penelitian, maka temuan penelitian kita itu akan lebih bermanfaat dan akan lebih ilmiah. Ciri yang keenam itu adalah objektivitas. Nah, ini berkaitan dengan kesimpulan penelitian yang kita tarik itu dari interpretasi hasil analisis data itu harus objektif. Nah, maksudnya itu harus didasarkan pada fakta-fakta dari temuan yang berasal dari data aktual, bukan dari hal-hal yang bersifat subjektif atau bahkan menggunakan perasaan. Ciri yang ketujuh itu adalah dapat digeneralisasi. Nah, ini berkaitan dengan cakupan. Cakupan apa? Cakupan penerapan temuan penelitian dalam suatu konteks organisasi ke konteks organisasi lainnya. Jadi, ketika cakupannya semakin luas, maka penelitian kita itu akan semakin berguna. Yang terakhir itu hemat atau parsimoni. Di sini berkaitan dengan kesederhanaan dalam menjelaskan fenomena atau persoalan yang muncul, lalu menghasilkan solusi dari masalah tersebut itu akan disukai ketika kerangka penelitiannya itu kompleks, efektif, dan efisien. Maksudnya? Nah, model penelitian itu akan mencapai keekonomisan ketika kita memasukkan sedikit variabel yang menjelaskan varians yang lebih besar sehingga jauh lebih efisien dalam kerangka penelitian dibandingkan kita masukin rangkaian variabel yang kompleks ternyata hanya sedikit menambah varians yang dijelaskan. Sehingga sifat parsimoni ini dapat dimulai dengan pemahaman yang baik terhadap masalah dan faktor penting yang mempengaruhinya, serta model teoritis konseptual yang baik itu akan mendukungnya juga. Lanjut ke metode hipotesis deduktif. Ingat bahwa penelitian ilmiah itu kita harus mengikuti prosesnya step by step, sistematis, terorganisir, teliti, rigid dalam menemukan solusi masalahnya. Nah, metode hipotesis deduktif ini memberikan pendekatan sistematis yang berguna untuk menciptakan wawasan dalam menyelesaikan masalah, terutama yang berkaitan dengan manajerial dasar. Ada 7 langkah metode hipotesis deduktif. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi bidang masalah yang luas. Kita harus mengidentifikasi dulu nih, bidang masalahnya ini apa aja. Lalu, yang kedua itu adalah menentukan rumusan masalahnya. Kita mencari informasi awal tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan masalah. Ini akan membantu kita membatasi masalah dan juga mendefinisikan masalah sehingga kita bisa menentukan rumusan masalah penelitian kita apa.
Lalu yang ketiga adalah membuat hipotesis. Ingat, hipotesis ilmiah itu harus bisa diukur dan ditiru. Lalu yang keempat itu adalah menentukan ukuran. Nah, variabel kita itu harus bisa diukur. Jadi bagaimana mengukur variabel ini? Lalu yang kelima itu pengumpulan data. Ketika kita sudah menentukan bagaimana variabel itu akan diukur, maka kita harus mengumpulkan, mendapatkan data-data yang berhubungan dengan masing-masing variabel. Lalu yang ke berapa berarti? 6 itu adalah analisis data. Ketika kita sudah memperoleh data yang sudah kita kumpulkan itu kita analisis secara statistik. Lalu yang terakhir itu adalah interpretasi data. Setelah kita analisis dengan statistik, kita akan memperoleh hasil bahwa hipotesis kita apakah didukung atau tidak, lalu kita interpretasikan itu seperti apa. Manajemen itu bukan ilmu eksakta atau ilmu pasti, sehingga penelitian ataupun investigasi di bidang manajemen itu tidak selalu bisa 100% benar-benar ilmiah. Hasil yang diperoleh itu tidak pasti dan juga tidak bisa bebas kesalahan seperti pada ilmu eksakta. Hal ini dikarenakan karena kesulitan dalam pengukuran dan pengumpulan data, lalu kesulitan dalam memperoleh sampel yang mewakili sehingga konsistensi dan generalisasi itu sulit dicapai yang benar-benar 100%. Nah, ini merupakan hambatan penelitian terutama di bidang manajemen. Nah, yang terakhir nih, perspektif penelitian berkaitan dengan pendekatan alternatif penelitian. Ada 4 perspektif penelitian. Yang pertama itu adalah positivisme, lalu konstruksionisme, lalu yang ketiga itu ada critical realism, dan yang keempat itu adalah pragmatisme. Nah, di sini teman-teman punya tugas untuk membedakan keempat perspektif penelitian ini. Jadi, silakan teman-teman diskusikan apa perbedaan 4 perspektif penelitian ini, dan kita akan bertemu lagi di LMS. See you there!